Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas dari Pondok Hipnosis Indonesia. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada Anda untuk level yang lebih atas, ya, yaitu kita membahas tentang teknik hipnoterapi, khususnya buat Anda yang sudah belajar hipnoterapi. Nah, bagaimana caranya supaya Anda ketika melakukan hipnoterapi, hasil yang Anda capai nanti lebih maksimal? Tentunya Anda harus menyimak videonya dari awal sampai selesainya nanti, agar teman-teman paham bagaimana melakukan teknik hipnoterapi yang tepat dan tentu efektif. Sebelum saya melanjutkan videonya, buat Anda yang belum subscribe di YouTube, silahkan Anda subscribe dulu. Buat teman-teman yang belum follow di TikTok, silahkan Anda follow terlebih dahulu. Ataupun buat Anda yang ingin mendalami ilmu hipnotis dan ingin belajar mandiri, belajar sendiri, teman-teman bisa membeli e-book kitab Mahir Hipnotisnya. Atau buat Anda yang ingin mendapatkan kelas pelatihan Mahir Hipnotis bersama saya, teman-teman bisa menghubungi WA yang saya cantumkan di kolom video ini. Oke, kita lanjutkan tentang teknik hipnoterapi yang tepat dan efektif. Jadi begini teman-teman, Anda harus mengetahui dulu pengertian dari hipnoterapi itu apa. Saya sudah membuat ringkasannya, nah semoga ini membantu buat Anda. Hipnoterapi adalah suatu teknik terapeutik yang melibatkan penggunaan hipnosis untuk memperdalam kesadaran dan memanfaatkannya untuk membantu seseorang mengubah pola pikir atau perilaku yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam melakukan hipnoterapi. Ya, silahkan disimak ya buat Anda semuanya. Yang pertama adalah seorang hipnoterapis harus mampu atau mengerti tentang pemahaman masalah. Hipnoterapis harus memahami masalah yang dihadapi oleh klien secara mendalam sebelum melakukan hipnoterapi. Hipnoterapis dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan wawancara dengan klien untuk memahami kondisi emosional dan psikologis mereka. Jadi sebagai seorang hipnoterapis tentu Anda harus mengerti akar masalah yang dihadapi oleh klien Anda. Maka siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung, ya, menggali informasi yang tujuannya nanti membantu Anda ketika melakukan proses hipnoterapi. Itu langkah pertama, yaitu tentang pemahaman masalah. Selanjutnya langkah kedua adalah pembuatan tujuan. Setelah memahami masalah yang dihadapi oleh klien Anda, hipnoterapis harus membantu klien memformulasikan tujuan yang ingin dicapai dari sesi hipnoterapi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai dan sangat realistis. Pembuatan tujuannya apa? Semisal Anda ingin membantu klien Anda mengatasi masalah trauma, kejadian-kejadian di masa lalu. Oke, tujuannya supaya hari ini setelah Anda melakukan sesi hipnoterapi, klien Anda akan terbebas dari trauma dan macam sebagainya. Anda tetapkan tujuannya. Lanjut yang ketiga, yaitu dengan melakukan induksi hipnosis. Setelah memahami masalah dan membantu klien merumuskan tujuan, hipnoterapis akan memasuki tahap induksi hipnosis. Nah, induksi itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan visualisasi, relaksasi, atau dibantu dengan teknik pernafasan. Nah, Anda memilih induksi yang cocok ya. Jadi tidak semua klien Anda ini Anda terapkan dengan cara induksi yang sama. Semisal ada klien yang cocok dengan shock induction, induksi cepat, ya Anda bisa melakukannya. Atau ada klien yang cocoknya dengan melakukan progresif relaksasi, diajak pelan-pelan masuk kondisi alam bawah sadarnya. Anda tentukan teknik induksi yang tepat. Lanjut yang keempat, yaitu verifikasi hipnosis. Setelah klien terinduksi, hipnoterapis akan melakukan verifikasi hipnosis untuk memastikan bahwa klien telah masuk ke dalam keadaan hipnosis yang dalam dan sesuai dengan tujuan hipnoterapi. Jadi maksudnya begini, teman-teman, ketika melakukan proses induksi tadi, Anda harus memastikan nih klien Anda, subjek Anda sudah masuk kondisi deepening. Ya, pastikan itu. Misalkan belum ada tanda-tanda dia memasuki kondisi yang trans dalam, maka Anda harus membuat trans dalam dengan melakukan deepening. Oke, pastikan itu. Lalu yang kelima adalah pemecahan masalah. Setelah klien terinduksi dan terverifikasi tadi bahwa dia sudah masuk kondisi trans yang dalam, maka tugas seorang hipnoterapis akan memulai proses pemecahan masalah.
Hipnoterapis akan membantu klien untuk merubah pola pikir dan perilaku yang tidak diinginkan. Oke, dengan memberikan saran-saran atau visualisasi positif dan membantu klien menghadapi masalah dengan cara yang lebih sehat. Ini tahapan kepada pemberian sugesti, teman-teman, pemecahan masalah, solusi. Maka Anda harus memikirkan kata-kata yang tepat, sugesti yang tepat untuk memecahkan masalah klien Anda. Kemudian yang keenam adalah keluar dari hipnosis. Setelah proses pemecahan masalah selesai, maka seorang hipnoterapis akan membantu klien untuk keluar dari keadaan hipnosis dengan menggunakan proses seperti melalui penghitungan mundur atau perlahan-lahan membuka mata. Nah, ketika proses yang selesai tadi, Anda sudah memberikan sesi hipnoterapi dengan pemberian sugesti yang tepat, Anda membantu dia keluar dari kondisi hipnosisnya. Bisa dengan hitungan, ya, intinya Anda mengajak dia kembali ke kesadaran. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah yang ketujuh, yaitu evaluasi. Nah, setelah Anda selesai, setelah klien kembali ke kondisi normal, maka seorang hipnoterapis akan mengevaluasi tujuan dan efektivitas sesi hipnoterapi. Evaluasi dapat membantu menentukan apakah tujuan telah tercapai atau apakah perlu sesi hipnoterapi tambahan. Jadi di sini tugas Anda adalah mengevaluasi hasilnya, bagaimana sih yang Anda lakukan kepada klien Anda. Apakah dia sudah benar-benar sembuh total ataukah perlu dilakukan sesi tambahan gitu ya. Maka ada beberapa para hipnoterapis yang membuat beberapa sesi ketika melakukan hipnoterapi. Tetapi ada yang satu kali sesi selesai masalahnya atau melakukan beberapa kali sesi. Nah, jika Anda melakukan prosedur hipnoterapi dengan tepat, maka Anda akan menjadi seorang terapis, menjadi seorang hipnoterapis yang hebat dan andal karena sesuai dengan prosedur. Tetapi ingat, untuk melakukan sebuah hipnoterapi tidak serta-merta meskipun Anda bisa hipnotis, lalu Anda bisa melakukan hipnoterapi. Hipnoterapi hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memang sudah terverifikasi, ya, sudah mumpuni, ilmunya sudah cukup, jadi tidak asal-asal memberikan sugesti. Ini sangat berbeda dengan ketika Anda melakukan hipnotis panggung. Anda hanya memberikan sugesti yang sifatnya sementara. Tetapi ketika Anda melakukan hipnoterapi, di situ Anda membantu memecahkan masalah klien Anda. Kadang-kadang terjadi yang namanya afiliasi atau hal-hal yang lain. Maka jika Anda tidak berpengalaman, belajarlah terlebih dahulu, perdalam ilmunya dahulu, baru Anda boleh melakukan teknik hipnoterapi. Oke teman-teman, semoga ini membantu buat Anda yang belajar hipnotis, mendalami hipnoterapi. Sampai ketemu di kelas privat saya akan membimbing Anda menjadi seorang ahli hipnotis, ahli hipnoterapi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa, see you next time. Bye-bye.